Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bait Allah berhasil didirikan, dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang ketiga bangsa Israel. Ia dikisahkan sebagai raja yang bijaksana, dan kebijaksanaannya itu dianugerahkan Allah kepadanya. Setelah Bait Allah dibangun, ketika ditabiskan bagi Allah, Raja Salomo membuat perjanjian di depan banyak umat bahwa Bait Allah menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Bait Allah adalah tempat doa bagi bangsa pilihan Allah itu. Penetapan itu lalu menyatu dalam hidup, dalam diri bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dan karena itu tidak mudah untuk diubah kepada fungsi lain atau kegiatan manusiawi lainnya, apalagi menjadi arena untuk meraup keuntungan pribadi. Karena Bait Allah adalah tempat di mana ditahtakannya tabut perjanjian dan tempat umat berjumpa dengan Tuhan dalam doa-doa. Karena itu Tuhan Yesus menandaskan dalam bacaan Injil tadi, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapak Ibu saudara-saudari, kehadiran Yesus di Bait Allah selain untuk membersihkan kecurangan para pedagang yang adalah para pengurus Bait Allah sendiri, juga untuk meluruskan tujuan didirikannya Bait Allah untuk tempat doa dan tempat untuk mendengarkan sabda Allah. Karena itu Yesus mengajar dan banyak orang senang mendengarkannya. Tempat doa. Tempat doa kita tahu bahwa fungsinya seperti apa. Maka tempat-tempat doa untuk kita, umat Kristiani, umat Katolik khususnya, itu sangat spesial. Diwarnai oleh ketenangan, diwarnai oleh suasana yang kusuk, agar siapapun datang ke sana dan menemui dirinya disapa oleh sabda Allah. Siapapun yang masuk tempat doa mampu menyatukan dirinya dengan Allah melalui doa-doanya. Karena itu, tempat-tempat doa seperti gereja, di mana ditahtakan sabda Allah, di mana ditahtakan tabernakel, itu adalah tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan tempat untuk berdagang atau seperti yang digunakan oleh Tuhan Yesus tadi, tempat penyamun. Dan apa maksud tempat penyamun ungkapan Tuhan Yesus? Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu bahwa penyamun itu adalah orang jahat, dan tempat penyamun itu adalah tempat kejahatan, terjadinya pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Maka dalam konteks ini hanya Tuhan Yesus yang bisa mampu untuk membersihkan Bait Allah yang dijadikan sebagai tempat doa dan tempat untuk mendengarkan sabda Allah. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16 menegaskan bahwa diri orang beriman itu adalah Bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, selain Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah sebagai tempat doa dan tempat untuk mendengarkan sabda Allah, Tuhan Yesus juga hadir untuk membersihkan diri manusia
sebagai tempat hadirnya Roh Kudus. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengusir kekuatan jahat dalam diri manusia. Ia memporak-porandakan tempat para pedagang. Ia menghancurkan tempat bersandarnya kekuatan-kekuatan duniawi, agar Roh Kudus layak bertahta di dalam kehidupan manusia. Karena itu motivasi kita datang ke tempat berdoa, motivasi kita datang ke gereja, bukan terutama untuk menampilkan sejumlah motivasi kita tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi motivasi tunduk di depan Allah, mendengarkan sabdanya, dan menyampaikan doa-doa kita kepada Allah, agar kita dibaharui Tuhan Yesus. Dan saya kira kita akan pulang dengan bahagia, kita akan pulang mengalami kedamaian, karena kita percaya bahwa Tuhan mengubah kita melalui doa-doa kita, dan terutama melalui sabdanya. Sabda yang keluar dari mulut Tuhan akan mengubah setiap orang yang datang berjumpa dan mendengarkan Dia. Tuhan Yesus di bait Allah, banyak orang datang untuk mendengarkan Dia, karena Dia adalah Sang Sabda yang dapat mengubah, membaharui, dan kita dibersihkan, kita dimurnikan, kita diberkati. Amin.